Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Setio Aji. NIM 2212191025. Kelas Teknik Elektro Reguler Sore D. Sini saya akan menjelaskan dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor. Definisi: bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Sini ada bahan tembaga silikon PD 300 derajat Kelvin. Gelas hambatan jenis ohm. Sifatnya tembaga konduktor, silikon semikonduktor, gelas isolator. Di mana gelas tidak memiliki arus atau arusnya yang paling besar, dan tembaga atau konduktor yang bisa menghantarkan arus. Tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Hitung dulu R dengan rumus R sama dengan Rho panjang dibagi luas penampang. A-nya A sama A luas penampang luas penampang dibagi jari-jari. VR2 itu jari-jari, dan R-nya dan jari-jari sama dengan jari-jari dibagi 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Sini ada gambar ya, yang memperhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator yang gelas. Bahan-bahan semikonduktor ada 3 ya. Yang pertama, trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah terluar 3 buah seperti boron atau B, gallium atau Ga, dan iridium In. Yang kedua, tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon Si dan germanium Ge. Yang ketiga adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor P, arsenikum As, dan antimon Sb. Tabel periodik semikonduktor. Di sini ada golongan 3A, ada boron, aluminium, gallium, dan indium. Golongan
4A ada karbon, silikon, germanium, dan tin. Golongan 5A nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. 1. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si, silikon atau germanium. Jumlah elektron Si sama dengan 14 buah. Jumlah elektron Ge 32 buah. Ini ya, silikon 14 buah dan Gi atau germanium 32. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Di sini ada visualisasi ke dimensi dan visualisasi 2 dimensi. Struktur kristal Si. Pengulangan secara teratur satuan sel dimensi berbentuk tetrahedral. Sini ada elektron valensi dan ikatan kovalen. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus. Sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan germanium Millman 1986. Sifatnya nomor atom Si 14, Ge-nya 32. Berat atom 28,1, 72,6. Kerapatan atau Gr atau cm kubik 2,33, 5,32. Konstanta dielektrik 12, 16. Atom atau cm kubik 5,0 kali 10 pangkat 22 atau 4,4 kali 10 pangkat 22. Jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin EV 1,2 0,785. Jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin atau EV 1,1 0,72. Konsentrasi intrinsik 300 derajat Kelvin N cm minus 3 cm minus 3 1,5 kali 10 pangkat 10 2,5 kali 10 pangkat 13. Rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin ohm cm 230.000 45. Mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin cm2 atau V kali S.
1300 dan 3800. Stabilitas elektron pada 300 Kelvin, cm2 atau V kali S 500 dan 1800. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Di sini ada dua buah gambar, di mana yang gambar pertama semikonduktor intrinsik, kedua semikonduktor intrinsik. Bedanya ya keadaan terdahulu dan kemudian. Ada generator, badan listrik yang terpasang ya. Di sini jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan dalam kurung doping oleh atom asing. Pengotoran oleh atom pentavalen spt, P, AS atau SB. Atom pengotornya disebut atom donor pembawa muatan elektron. Di sini yang barusan saya bicara semikonduktor tipe N, semikonduktor intrinsik, semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen spt_b Ga in. Atom pengotornya disebut atom akseptor pembawa muatan hole atau lubang. Jenis semikonduktor intrinsik. Yang pertama, meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan doping. Atom dopan bagi atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe trivalen maka dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecilnya bersama hole karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Sini ada gambar elektron bebasnya ya. Ada pita konduksi dan pita valensi. Semikonduktor tipe P. Sini ada gambarnya ya. Gambar hole, pita konduksinya ini dan valensinya. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Sini ada beberapa piranti ya semikonduktor. Dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled rectifier, IC integrated circuit. Sini ada IC
LED, transistor, dan yang lainnya. Lanjut, diode pertemuan PN. Pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar, basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN. Di sini ada atom akseptor didoping ke kristal tunggal semikonduktor tipenya dan hasilnya ada tipe P. Atom donor doping ke kristal tunggal semikonduktor dan hasilnya tipe N. Diode pertemuan PN. Di sini ada sebuah diode yang ini kawat logamnya, ada tipe P yang berada di sebelah kiri dan tipe N sebelah kanan. Tipe N adalah pembungkus. Hasilnya sebelah kirinya anode dan sebelah kanan katode, yang dimana katode memiliki garis dan simbolnya seperti ini. Pertemuan PN terbuka. Bidang pertemuan. Sini ada ion akseptor, ion dan ion donor. Ion akseptor di mana yang memiliki jenis P, yang di sini ada hole-nya, mengandung lapisan pengosongan. Ion donor berjenis N. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Yang pertama, saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Depletion region. Tegangan penghalang. 1. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor min. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut dengan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial. Menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias.
Adanya VD sama dengan VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, VO atau 0 akar 1 pangkat 1, maka potensial penghalang VD VO kurang minus VD, daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Kalau dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V kosong tambah VD. Tidak ada arus yang lewat di bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Di sini ada grafik arus dioda, di mana apabila forward ininya dinaikkan, maka si 0, asalnya 0,0 bisa menjadi 0,7 volt ya. Sini ada simbolnya, simbol dioda Zener, ada anoda dan ada katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa diode, simbol anode, device package, katode atau negatif, anode dan katode, skematik simbol ini. Jenis-jenis dioda. Jenis dioda ada conjunction diode, Zener diode, tunnel diode, Schottky diode, varaktor diode. Ada 2 ya. Ada diak, triak, SCR, light emitting diode atau LED, dan fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Diode silikon untuk penyiarah arus, pengaman tegangan kejut LN 4001, LN 4007, dan LN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt menjadi Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyiarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Dan B
40C800 kiprok pada kendaraan motor. LED atau light emitting diode sebagai lampu indikator atau asumsi arus rendah 5 mA dan long lifetime 1,5 sampai dengan 3 volt. Rangkaian diode garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law atau yang disingkat KVL diperoleh V sama dengan VI kurang IRL, dengan RL adalah tahanan beban karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Sini ada gambarnya ya, yang udah dijelaskan juga sama Pak Reza. Kalau ada load line dan ada static curve. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI atau RL. Sini ada gambar kurva karakteristik dinamis atau hubungan arus terhadap tegangan memasukkan FI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Model diode. Pendekatan pertama, diode ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Pada hambatan, dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse, diode dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pendekatan 1, pendekatan I. Ada rangkaian forward bias. Ini ya gambarnya ya. Saklar on atau model forward, pendekatan I. Rangkaian reverse biasnya ini, dan model reverse pendekatan I. Ini ada karakteristik sesungguhnya dan ada karakteristik model pendekatan I. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga atau nggak ada batasnya. Model dioda atau pendekatan ketiga. Pada keadaan forward,
forward bias. Dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy kurung buka Vy untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Contoh soal. Perhatikan dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan pendekatan 3. Jawab. Vd sama dengan V. Ada Vin-nya 10 volt dan RL-nya 100 ohm. Pendekatan kedua, Vd sama dengan Vy sama dengan 0,6 volt. Vin-nya 10 volt dan RL-nya 100 volt, 100 ohm. Pendekatan 3, Vy sama dengan 0,6, RF sama dengan 2,5 ohm. Vi-nya 10 volt dan RL 100 ohm. ID-nya sama dengan Vin per RL sama dengan 10 volt sama dengan 10 volt per 100 ohm sama dengan 0,1 A atau ampere. Vin sama dengan Vy per RL sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt bagi 100 ohm sama dengan 0,094 ampere. ID sama dengan Vin min Vy per RL tambah RF sama dengan 10 kurang 0,6 volt per 100 ohm tambah 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Vd-nya sama dengan Vin kurang ID kali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,092 ampere kali 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Vin sama dengan atau tegangan input dibagi 2 dengan resistansi beban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.